Qasasul Anbiya lil Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala sampai kepada kisah Nabi Isa alaihi salam. Sekarang kita akan bahas masuk kepada pasal tentang kehidupan Nabi Isa alaihi salam semenjak kecil serta mukjizat yang muncul yang Allah berikan kepada beliau alaihi salam. Sebagaimana yang pernah saya sebut, mukjizat itu kalimat yang bukan kalimat syar'i, kalimat yang sebetulnya bukan kalimat syar'i. Kalimat syar'inya adalah ayatun, ayat Allah itu lebih syar'i. Akan tapi sudah menjadi suatu hal yang masyhur di sisi manusia bahwasanya sesuatu yang muncul yang Allah berikan kepada mereka para anbiya itu disebut dengan mukjizat, dari kalimat ajz, lemah. Mukjizat artinya sesuatu yang melemahkan, maksudnya melemahkan lawan. Ketika para nabi menyebutkan, ketika para nabi menampakkan sesuatu berasal dari tubuh mereka disebabkan karena perintah Allah tentunya, maka disebut mukjizat. Sesuatu yang melemahkan lawan, lawan nggak bisa membantahnya, seperti menghidupkan orang yang sudah mati. Taib, kata penulis rahimahullahu ta'ala, dzikru mansya'i Isa bin Maryam alaihi assalam. Di sini disebutkan tentang bab yang menyebutkan tentang kehidupan Isa alaihi salam, pertumbuhan beliau bersama ibunya, wa murabbahu fi sigharihi wa sabah, wa bayanu bad'il wahyi ilahi minallahi ta'ala. Bagaimana beliau dididik, bagaimana beliau diasuh ketika kecil, dan awal wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau alaihi salam. Kata beliau, wa dzakara Wahab bin Munabbih annahu lamma kharratil asnam yawma idzin fi masyariqil ard wa magharibaha wa anna syayatin harat fi sababi dhalika hatta kashafa lahum iblis al-kabir amru Isa fawajaduhu fi hajri ummihi wal malaikatu muhdaqatun bihi. Wahab ibn Munabbih rahimahullah menceritakan ketika Nabi Isa alaihissalam tumbuh, lahir, maka sama seperti Nabi Muhammad alaihissalam ada kesamaan, yaitu banyak patung-patung yang roboh, dan syaitan pun merasa gerah, merasa tidak nyaman disebabkan lahirnya Isa alaihissalam. Maka dia cari Nabi Isa alaihissalam, dan ternyata beliau dapati Nabi Isa sedang dipangku sementara para malaikat ada di sekitarannya. Wa annahu dhahara najmun 'azim fis sama', dan ketika malamnya muncul bintang yang amat besar, terang, dilihat bukan bulan akan tapi sesuatu yang sangat menyinari. Wa anna malakal faras ashfaqa min dhuhuri fasa'ala al-kahana 'an dhalik. Kemudian malaikat atau malak raja Persia itu ketakutan, gelisah, ini ada apa? Maka biasanya mereka, para raja-raja terdahulu, mereka datangi para dukun. Mereka bertanya kepada para dukun tersebut, kenapa kok ada bintang yang sangat terang sekali seperti halnya bulan, tapi bukan bulan. Hadza li mauludin 'azimin fil ard. Kata dukun tersebut, di sini terdapat sesuatu, yaitu bahwasanya telah lahir seorang yang agung, seorang yang besar di muka bumi ini. فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى عليه السلام. Maka raja Persia ini pun pengen tahu siapakah anak yang agung ini yang dikatakan oleh para pembisik-pembisik kerajaan dari kalangan para dukun. Maka beliau mengutus beberapa utusan untuk mendatangi siapakah orang yang mulia itu, kemudian membawa sekian banyak hadiah, emas, makanan, pakaian kepada Isa alaihissalam maksudnya. Falamma qadamu Syam, dari Persia, Irak, Iran itu Persia, datang ke Damaskus.
sampai di Damaskus sa'alahum malikuha amma aqdamahum. Kemudian mereka bertamu ke Raja Syam, kemudian diterima. Setelah mereka masuk ke dalam kerajaan, maka kerajaan bertanya, ada apa kalian datang ke sini? Maka dikabarkanlah bahwasanya kami mendapatkan berita bahwasanya ada seorang anak yang agung dilahirkan di tempat ini. Fadzakaru lahu dzalika fasala an dzalika alwaqti fa idza qad wulida fihi Isa ibn Maryam bi Baitil Maqdis washtahara amru bisabab kalamihi fil mahdi. Maka orang-orang Persia ini pun bertanya kepada orang-orang Syam, siapakah? Apakah ada berita bahwasanya telah terlahirkan seorang yang mulia di negeri ini? Maka mereka menjawab bahwasanya memang benar. Pada hari tersebut lahir seorang anak di suatu masjid daripada masjid Allah di Baitul Maqdis, dan perkaranya tidak tersamarkan, sangat populer perkaranya disebabkan bayi ini bisa berbicara di awal kelahirannya. Terkenal, populer, Nabi Isa bisa berbicara, terkenal. Farsalahum ilaihi bima ma'ahum wa arsala ma'ahum man ya'rifuhu lahu yatawassala ila qatli. Maka diutuslah para utusan tersebut dengan tentara-tentara Syam yang kenal, yang tahu di mana keberadaan Isa alaihissalam, agar mereka pun sampai ke tempatnya Isa alaihissalam. Dan ternyata mereka punya niatan buruk. Orang-orang Yahudi punya niatan buruk, yaitu ingin membunuh Isa sejak kecil. Idzan sarafu anhu, nanti kalau Persia sudah balik, kita bunuh aja Nabi Isa ini, bayi tersebut. Falamma wasalu ila Maryam bil hadaya wa raja'u qila laha. Ternyata orang-orang Persia ini ketika dapati Maryam dengan membawa sekian banyak hadiah, kemudian ketika mereka pengen balik, qila laha, dikatakan kepada Maryam, inna rusula maliki Syam innama ja'u liyaqtulu waladaki. Hai ibu, tadi kita jalan bareng sama orang-orang Syam. Ternyata kami dapat berita, utusan dari utusan kerajaan Syam, dia datang ke sini punya niatan buruk terhadap anakmu, yaitu mereka ingin mematikan anakmu. Yahudi sudah tidak suka dengan Isa alaihissalam. Fahtamalathu fadhahabat bihi ila Misr. Maka beliau pun membawa Isa alaihissalam menuju Mesir, hijrah sejak kecil. Fa aqamat bihi hatta balagha umruhu 12 sana. Kemudian beliau semenjak bayi tinggal ke Mesir dan tinggal di sana sampai usia beliau 12 tahun. Ujian Nabi Isa seperti Nabi Musa sebelumnya, sejak bayi sudah ingin dibunuh. Wa dhaharat alaihi karamat wa mu'jizat fi hali saghrihi. Dan ketika beliau tinggal di Mesir, nampaklah berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sangat mengagumkan, mu'jizat manakala beliau masih kecil. Fadzakara minha anna Dahqan, di antaranya beliau itu singgah di rumah orang Mesir yang bernama Ad-Dahqan alladzi nazalu indah, di mana Nabi Isa alaihissalam dan ibunya dan rombongan keluarga Isa alaihissalam tinggal di rumah Ad-Dahqan. Ketika beliau tinggal di sana, iftaqada malan min darihi, ternyata Dahqan mendapatkan musibah, harta yang beliau simpan di rumahnya hilang, lenyap. Wa kanat daruhu la yuskinuha illa al-fuqara. Dahqan ini punya sekian banyak rumah semacam kontrakan, dan tidak ada yang tinggal di sana kecuali orang-orang miskin, wad-du'afa, orang-orang lemah, wal muhawij, orang-orang yang butuh bantuan. Falam yadri man akhadhaha. Sementara Ad-Dahqan, sang pemilik rumah ini, enggak tahu siapa pencurinya. Wa azza dzalika ala Maryam alaihissalam wa syaqqa ala an-nasi wa ala rabbil manzil wa ayahum amraha. Mereka menuduh jangan-jangan perempuan itu dengan bayinya, dan ini menjadikan manusia merasa terbebani. Demikian pula sang pemilik rumah khawatir jangan-jangan
Pelakunya adalah ibunya Isa dan Isa alaihissalam. Falamma ra'a Isa alaihissalam dzalika amida ila rajulin a'ma wa akhar maq'ad min jumlatin man huwa munqati' ilaihi. Ketika Nabi Isa yang masih kecil ini melihat perkaranya kayak keadaannya seperti ini, ada yang kehilangan uang, tidak diketahui siapa pencurinya, kemudian Nabi Isa alaihissalam merasa tertuduh, maka Nabi Isa dengan izin Allah tentunya ya alaihissalam dilihat kepada laki-laki buta di situ. Dia perintahkan, bu, ke sana. Setelah ke sana, Nabi Isa mendekat kepada laki-laki yang buta tersebut. Faqala lil a'ma ihmal hadzal maq'ad wanhad bihi. Pak, tolong angkat kursi ini. Tolong angkat kursi ini, kemudian letakkan. Kata orang butanya, inilah astati'u dzalik. Oh, saya enggak sanggup mengangkat kursi ini kemudian meletakkannya karena saya buta. Qala bal kama fa'alta ant wa huwa hina akhadtuma hadzal mal min tilkal qawah min ad-daur atau min ad-dar. Ada dua orang sebetulnya pencurinya. Pencurinya adalah engkau, hai orang yang buta, dan engkau, hai orang yang ada di sebelahnya. Angkat kursi tersebut seperti engkau mencurinya. Maksudnya tadi kan di awal apa? Tolong angkatkan kursi tersebut. Ternyata dia katakan, saya nggak bisa ngangkat kursi. Kata Nabi Isa alaihissalam, bal kama fa'alta anta. Bahkan angkat kursi tersebut seperti engkau pernah mengangkatnya bersama temanmu untuk mencuri harta tersebut yang dimiliki oleh si pemilik rumah. Anak kecil bisa ngomong. Falamma qala dzalika saddaqah. Ketika anak kecil ini, bayi, bisa ngomong seperti itu, maka kedua orang ini pun, yang satu buta, yang satu pincang, dia katakan sadaqah, betul, kami pencurinya. Nggak bisa mengelak, bayi bisa bicara, kan gitu. Qala wa'tiya bil malin fa'adhama Isa fi a'yunin nasi wa huwa saghirun jiddan. Akhirnya dia pun mengaku mencuri uang tersebut, kemudian uang tersebut dikembalikan kepada juragannya. Maka berita ini pun tersebar di tengah-tengah manusia. Maka Nabi Isa pun semakin populer di Mesir. Wa min dzalika anna ibn Dahqan amila diyafatan linnas. Tadi bapaknya, sekarang anaknya, Ibnu Dahqan. Tadi Ad-Dahqan, sekarang anaknya. Kasus yang menimpa anaknya yaitu anna ibn Dahqan amila diyafatan linnas. Orang yang suka memuliakan tamu. Setiap ada tamu dimuliakan dengan minuman, dengan makanan dan seterusnya. Di antara yang beliau lakukan yaitu diyafatil linnasi bisababi tuhuri auladihi, disebabkan anaknya baik-baik, syukuran, tasyakuran. Di antara bentuk tasyakuran yang beliau lakukan yaitu memberikan makan, memberikan minum kepada para tamu sebagai bentuk wujud syukur anaknya sehat-sehat saja. Falamma ijtama'an nas, pada satu hari manusia dikumpulkan. Ayo kita makan-makan. Falamma ijtama'an nas, ketika manusia sudah kumpul-kumpul, wa ta'amahum, kasih makanan, thumma arada an yasqiyahum syaraban. Kemudian Ibnu Dahqan ingin memberikan minum untuk para tamu, yakni khamran, yaitu khamr, minuman anggur. Kama kanu yasna'una fi dzalika zaman, seperti yang mereka minum pada waktu itu. Jangankan pada Nabi Isa, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal kali beliau menginjakkan kota Madinah, khamr masih dihalalkan, belum diharamkan. Apalagi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika tuan rumah ingin memberikan minum kepada para tamu, ternyata kata beliau, lam yajid fi jararihi syai'an. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Dilihat tempayan tidak ada, dilihat keteko tidak ada, di tempat-tempat penyimpanan tidak ada khamr sama sekali, tidak ada minuman untuk menjamu tamu sama sekali. Fasyaqqa dzalika alaihi. Ini menjadikan Ibnu Dahqan merasa malu, merasa terbebani karenanya. Ya Allah, sudah dikasih makan tidak ada minumnya, malu beliau. Falamma ra'a Isa dzalika minhu, ketika Nabi Isa alaihissalam melihat bahwasanya tuan rumah ini merasakan beban karena tidak bisa memuliakan tamunya,
qama. Nabi Isa sudah besar ya, beliau berdiri. Faja'ala yamuru ala tilkal jirar wa yamuru yadahu ala afwahiha fala yaf'al bijurratin minha illa illam tala'at syaraban min khiyaris syarab. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdiri. Ketika berdiri melewati tempayan, melewati kendi, dan kemudian tangan beliau polesin di corong-corong kendi dan di atas tempayan. Kemudian tidaklah beliau setelah mengusapnya tiba-tiba tempayan penuh dengan khamr, demikian pula kendi-kendi dan ceret-ceretnya penuh dengan minuman. Fata'ajjaba an-nasu min dzalika jiddan. Ketika melihat hal yang seperti itu, manusia merasa takjub, ini anak dapat dari mana? Dia usap tempayan, dia lewati tempayan, dia usap ceret-ceret. Ternyata beliau mendapatkan suatu minuman yang sangat menyegarkan, khamr dengan kualitas yang paling tertinggi. Wa'adhamu wa'aradu alaihi wa ala ummihi malan jazilan. Maka mereka mengagungkan Nabi Isa alaihissalam dan mereka langsung menawarkan sekian banyak uang sebagai bentuk sedekah untuk Isa dan juga ibunya, jazilan, dengan uang yang melimpah. Falam yaqbalah, tapi keduanya enggan untuk menerimanya. Ketika sudah populer di sini, pindah tempat yang lain. Wartahala qasidina Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Baitul Maqdis. Dia tinggalkan Mesir. Meninggalkan Mesir dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang-orang Mesir terheran-heran melihat anak kecil akan tapi memiliki sekian banyak karomah menurut mereka. Ini Nabi Isa kecil rahimahullah alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini disebutkan panjang lebar, dikatakan berkata Ishaq ibn Bishr, qala lana Idris an jaddih Wahb ibn Munabbih, dari Wahb ibn Munabbih qala inna Isa lamma balagha 13 sana amarahu Allah an yarji' min bilad Misr ila baiti Iliya. Ketika beliau berusia 13 tahun, maka Allah perintahkan beliau untuk kembali dari Mesir menuju Baitul Maqdis, Iliya, Syam. Faqadima alaihi Yusuf ibnu khal ummihi, maka datanglah saudaranya yang bernama Yusuf. Fahamalahuma ala himarin, ibunya dan juga Isa alaihissalam naik di atas himar hatta jaa bihima ila Iliya. Kemudian sampailah dari Mesir mereka naik himar menuju Iliya, kampung yang ada di Damaskus. Wa aqama biha hatta ahdatsallahu lahul Injil. Kemudian beliau tinggal di Iliya sampai Allah berikan beliau Injil. Wa 'allamahu Taurah, dan beliau diajarkan Taurat. Wa ahtahu ihya'al mauta, dan ketika itulah beliau pun mendapatkan sekian banyak cabang ilmu, di antaranya bisa menghidupkan orang yang mati. Wa ibra al-asqam, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wal ilm bil ghuyub, bisa mengetahui ilmu yang gaib. Mimma yudakhiruna fi buyutihim, dari apa yang disimpan di rumah-rumah mereka. Wa tahaddatha an-nasu biqudumihi wa faza'u lima kana ya'ti min al-ajaib. Manusia pun berbincang-bincang, Nabi Isa datang, Nabi Isa datang. Nabi yang masih kecil 13 tahun. Biqudumihi wa faza'u lima kana ya'ti min al-ajaib. Mereka pun tercengang-cengang, terkaget-kaget melihat keajaiban demi keajaiban yang dilakukan oleh anak kecil tersebut, yaitu Isa alaihissalam. Faja'alu ya'jabuna minhu fada'ahu milallah fafasha fihim amrahu. Mereka pun takjub dengan apa yang keluar pada diri Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa sejak kecil, remaja, syabab, sudah mulai berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang yang mati. Dan mukjizat ini disebutkan dalam surat Ali Imran ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ahlu lakum minat-tin ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah wa ubriyul akmaha wal abras wa uhyal mauta biidznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum
Ini disebutkan dalam surat Al-Imran. Nabi Isa alaihissalam kata Allah Subhanahu wa taala, aku sanggup, inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr. Aku bikin untuk kalian sesuatu yang terbuat daripada tanah liat, kemudian sesuatu itu aku bentuk seperti seekor burung, kemudian aku tiup, fayakunu tayra, tiba-tiba menjadi burung. Kenapa jadi burung? Biidznillah, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyil mauta biidznillah. Aku pun bisa menyembuhkan orang yang akmah. Akmah itu bayi yang terlahirkan nggak ada matanya, buta, terlahirkan dalam keadaan buta. Ini bukan kelas medis menyembuhkan orang yang buta, apalagi buta bawaan sejak lahir. Wal abras, demikian pula penyakit kulit yang merata pada seluruh tubuhnya, kudis, kurat atau koreng yang sekujur tubuhnya. Sampai sekarang sulit bagi mereka para medis untuk menyembuhkan orang yang punya penyakit kulit sampai ke ujung kepala, sampai ujung kakinya, nggak bisa disembuhkan. Tapi Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa. Bahkan wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati bisa aku hidupkan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun, aku pun bisa menyebutkan apa yang kalian makan di rumah-rumah kalian. Ibumu masak apa, aku tahu. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku pun tahu apa yang disimpan oleh ibu-ibu kalian. Ibu kalian nyimpen apa makanan, baik itu lauk pauk, aku tahu apa yang kalian simpan, aku ngerti. Ini ilmu gaib yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan di sini pun disebutkan ya, ketika masih kecil Nabi Isa alaihissalam main sama teman-temannya. Ketika sedang main sama teman-temannya, disebutin, kamu tadi makan ini, kamu tadi makan ini, disebutin lauk-lauknya. Anak kecil, masih anak kecil alaihissalam. Sampai beliau mengatakan, ala unabbi'ukum wa ma khaba'at ummukum, mau nggak aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ibu kalian menyembunyikan kalian sesuatu? Mau nggak aku kabarkan? Pada senang semua anak-anaknya, anak-anak kecil senang. Ibumu nih punya permen di sini, ibumu punya gulali di sini. Siapa yang nggak senang anak kecil? Ibumu nyumpetin es krim tuh di situ. Nabi Isa ketika kecil sudah paham yang hal-hal seperti itu. Akhirnya sebutkan, ibumu menyimpan ini di tempat ini, ibumu menyimpan ini di tempat ini. Coba pulang sana. Pulang, bu, mana bu? Saya minta ini. Kamu tahu dari mana? Ibu menyimpan ini di tempat ini, barangnya ini. Saya minta bu. Ternyata betul, dibuka. Siapa yang ngasih tahu? Teman saya. Siapa? Isa. Jangan main lagi sama dia. Stoknya habis. Ini ketika Nabi Isa alaihissalam kecil. Alaihissalam. Dan di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang beliau menghidupkan orang yang mati. Seperti apakah kisahnya? Taib, kata beliau rahimahullahu taala, sebentar, 72. Di sini panjang lebar bahwasanya beliau menyebutkan, kata beliau, wa qadimna fi aqab qissati Nuh. Kata beliau, sebetulnya ada dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, sudah berlalu penyebutannya, anna Bani Israel, bahwasanya Bani Israel, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, sa'aluh, meminta, an yuhyiya lahum Sam ibn Nuh. Mereka nggak berani meminta tolong hidupkan Nabi Nuh alaihissalam kalau betul-betul Nabi. Nggak mau Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka pun para santri-santri Nabi Isa nggak mau meminta hal-hal yang seperti itu. Akhirnya mereka minta kalau begitu anaknya saja, yang bernama Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini adalah kakeknya Ibrahim alaihissalam.
fada'a Allah azza wa jalla wa shalla lillahi fahyahu Allah lahum. Kebiasaan Nabi Isa alaihissalam sebelum melakukan sesuatu beliau sholat 2 rakaat. Dari kecil sudah diajarkan sholat ya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salah. Aku mendapatkan wasiat dari Allah untuk terus sholat. Salat. Bahkan ketika beliau dipinta oleh umatnya, tolong datangkan maidah dari atas langit, nanti akan ada kisahnya. Tolong hidupkan orang yang sudah mati. Beliau bersedia sebagai bentuk tuma'ninah, untuk ketenangan bagi para pengikutnya. Maka beliau salat 2 rakaat. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada kaum muslimin kecuali solusi tersebut ada pada as-salah. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَّا يَقُولُونَ. Aku tahu hatimu sempit dicela sama orang. Aku tahu engkau didustakan dakwahmu ya Muhammad alaihissalatu wassalam. Mengatakan syair, mengatakan sahir, mengatakan kahin, mengatakan majnun, berbagai macam kalimat disematkan kepada engkau. Aku tahu hatimu sempit. Terus apa solusinya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Sucikan nama Allah, katakan subhanallah wa bihamdih. Terus setelah itu wa kum minas sajidin, jadilah engkau termasuk orang yang sujud. Sujud amalan apa? Amalan apa sujud? Salat. Berhadapan dengan Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Jahal. Apa solusinya? Bagaimana cara menghadapi Abu Jahal? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan kau ikuti dia. Jangan kau ikuti dia. La tuti'hu wasjud. Sujud aja engkau kepadaku. Apa sujud maksudnya? Salat. Waqtarib, dekatkan dirimu kepadaku. Sarana pendekatan diri yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah ketika hamba itu sujud, seperti hadis Muslim, aqrabu ma bainal abdi wa rabbih fahuwa sajid fakthiru fihi du'a. Yang paling mendekatkan, jarak yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika hamba itu sedang sujud. Karena itu perbanyak di dalam sujud untuk berdoa. Wasta'inu apa? Bis-sabri was-salah. Wasta'inu, isti'anah. Kau punya masalah, kau ingin bantuan, minta bantuan kepadaku. Bagaimana caranya? Sabar. Terus salat. Nabi Isa alaihissalam pun sama. Nabi Saleh mungkin kita nggak baca, tapi saya sudah baca di Qasasul Anbiya juga. Nabi Saleh alaihissalam dipinta oleh mereka umatnya untuk mendatangkan unta betina dengan kepala seperti ini, dengan warna kulit seperti ini, lehernya seperti ini, perutnya seperti ini, kaki depannya seperti ini, kaki belakangnya seperti ini, buntutnya seperti ini, tingginya seperti ini, dan bunting, dan keluar dari batu yang besar. Ketawa-ketawa mereka. Nggak mungkin bisa Nabi Saleh alaihissalam mendatangkan unta sesuai dengan pesanan mereka orang-orang kafir. Unta yang aneh, yang bunting keluar dari batu. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Saleh alaihissalam mengiyakan, dan beliau milih batu mana yang kalian inginkan. Mereka datangi ke batu besar, nih batu yang kami inginkan. Terus apa yang beliau lakukan? Salat 2 rakaat, doa, minta sama Allah. Batu pun terbelah, kemudian keluar kepalanya, keluar lehernya. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri sampai buntutnya kelihatan. Keluar unta tersebut. Kemudian dibikin peraturan, 3 hari unta ini biarkan minum susu, atau 1 hari unta ini biarkan minum air yang ada di kampung kalian. Giliran unta ini minum air sumur kalian nggak boleh minum air sumur ini. Tapi sebagai balasannya, kalian boleh memerah susu unta. Jadi sehari kalian boleh memerah susu unta, sehari minum susu. Besoknya silakan kalian ambil air dari sumur tersebut. Ini kan menguntungkan mereka sebetulnya.
Mereka bisa minum susu, bisa nyetok. Mereka bisa besok ambil air, bisa nyetok. Kan seperti itu. Tapi mereka nggak sabar. Sebelum saya lanjut, unta minum air dari sumur. Gimana nimbanya? Belum ada Shimizu. Gimana tuh unta minumnya? Nggak ada keran. Itulah mukjizat ya. Allah Subhanahu wa taala ketika unta tersebut mendatangi sumur, airnya naik ke atas. Airnya naik ke atas. Unta tinggal minum. Habis, udah turun lagi tanahnya. Seperti itu keadaannya. Ini di luar nalar jemaah. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Law kanu ya'qilun", seandainya mereka mau menggunakan akal-akal mereka. Sepinter apapun orang kafir, nggak bisa kita katakan dia jenius, dia pinter, nggak bisa, dia bodoh. Kenapa? Nggak beriman. Jelas. Orang yang beriman itu orang yang jenius. Kenapa? Dia beriman, dia percaya kabar Tuhannya, dia percaya kabar Rasulnya. Itu orang yang jenius. Meskipun dia bisa bikin pesawat, bisa berbagai macam teknologi dia kuasai, tapi kalau nggak beriman, bodoh namanya. Kenapa? Dia nggak bisa menggunakan akalnya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Antum sudah apa? Makanya saya tanya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, aduhai, kenapa dulu? Seandainya kami dulu di dunia mau dengar, wa na'qilu, dan kami gunakan akal kami. Lihat, ini siapa? Berita tentang siapa? Orang kafir ketika mereka dicemplungkan ke dalam neraka. Fa'tarafu bi dzambihim, terus fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka tahu dosa mereka, tapi jauhlah bagi mereka rahmatku bagi mereka orang-orang yang kafir. Di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Sam, anaknya Nuh alaihissalam, tolong bangunkan, kami ingin tahu cerita tentang perahu Nabi Nuh. Akhirnya fa'ahyahullah, dengan izin Allah, Allah hidupkan. Sudah jadi tanah, tiba-tiba tanah itu menyatu. Mereka melihatnya, subhanallah, dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian tiba-tiba keluar dari tanah anaknya Nuh. Fahaddatsahum 'anis safinah, bercerita tentang perahu. Wa amaraha thumma da'a fa'ada turaban 'anis safinati wa amriha. Berita tentang safinah, tentang perahu bapaknya itu Nuh alaihissalam. Kemudian setelah ceritanya selesai, maka Sam bin Nuh, anaknya Nuh alaihissalam, minta, "Hai Isa, kembalikan aku." Minta sama Allah, minta, ya Allah kembalikan dia. Maka fa'ada turaban, tiba-tiba berubah menjadi tanah. Ini pemandangan yang sangat menakjubkan, yang menjadikan hati itu harusnya mudah untuk mengimani apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada kisah lagi, tapi sudah adzan, kita lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu